serta menulis poin demokratik. Tidak seorang pun dapat dihukum atas apa yang mereka kerjakan. Ignorantia juris martis pusat, ketidaktahuan akan hukum tidak dapat dimaafkan. UNICEF tahun 2016 menyampaikan bahwasanya 50% kasus kenakalan terjadi pada remaja di Indonesia. Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pada tahun 2022 terjadi 502 aduan kasus kekerasan fisik dan psikis pada remaja rilis dari Badan Pusat Statistik. Menurut laporan kriminal tahun 2022, terjadi 0,22% kasus kenakalan remaja di Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwasanya kenakalan remaja merupakan suatu masalah yang sangat urgent untuk diselesaikan. Jika saya terpilih sebagai seorang anggota DPR, maka saya akan melakukan 3 aksi DPR, yakni pertama, dengan menetapkan regulasi, yang kedua, dengan melakukan kolaborasi, dan yang ketiga, dengan menetapkan upaya-upaya untuk mencapai inklusi hukum remaja. Hal tersebut akan dicapai dengan memaksimalkan 3 fungsi DPR. Melalui fungsi legislasi, saya akan melakukan penetapan regulasi khusus untuk pengadilan kasus kenakalan remaja. Saya akan melakukan kolaborasi bersama Kemendikbud untuk mewajibkan pengetahuan hukum dasar di sekolah-sekolah Indonesia. Saya juga akan melakukan kolaborasi dengan remaja-remaja Indonesia yang berperan sebagai perwakilan program atau duta untuk menyampaikan edukasi mengenai kasus-kasus hukum. Melalui fungsi anggaran, saya akan melakukan alokasi anggaran khusus media pengetahuan, pendampingan, serta rehabilitasi hukum remaja Indonesia. Melalui fungsi pengawasan, saya akan melakukan pengawasan terhadap berjalannya masa rehabilitasi remaja, melakukan pengawasan terhadap kinerja KPAI dan LPSK dalam menindaklanjuti kasus remaja. Sebagai seorang stakeholder, saya tentunya memiliki program lain, yakni dengan mendirikan Indonesia Youth Law Center yang nantinya akan hadir dalam bentuk platform digital dan berfokus pada 3 aspek utama hukum bagi remaja, yakni yang pertama, pengetahuan hukum. Dalam ayat, remaja Indonesia dapat mengakses pengetahuan mereka akan hukum, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan mereka mengenai hukum yang ada di Indonesia. Yang kedua, pengaduan hukum. Nantinya mereka akan dapat melaporkan pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Pendampingan hukum. IPAD akan menjadi suatu platform bagi KPAI dan LPSK untuk melakukan pengontrolan atas kasus hukum yang terjadi pada remaja di Indonesia. Kepedulian hukum remaja Indonesia perlu ditingkatkan, bukan hanya untuk menekan angka kenakalan remaja, tapi juga untuk menyuarakan bahwa remaja-remaja Indonesia memiliki hak mereka di mata hukum. Diperlukan adanya aksi nyata oleh DPR RI dan kolaborasi bersama lembaga dan remaja sebagai subjek dari permasalahan itu untuk mencapai remaja Indonesia yang tahu, teguh, dan tangguh hukum, sehingga dapat tercipta pula ketentraman masyarakat Indonesia dan meningkatnya produktivitas remaja Indonesia. Mari kita bersama-sama realisasikan 3 aksi DPR dengan mendukung berdirinya ILEC untuk mencapai remaja Indonesia yang tahu, teguh, dan tangguh hukum.